عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Insyaallah selalu disertai taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, sebelum kita melanjutkan kajian kita, perlu kita ketahui bahwasanya malam hari ini kita memasuki daripada bulan Rajab. Ya, alhamdulillah, malam hari ini malam pertama daripada bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang termulia. Termasuk bulan yang termulia. Salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran." Bahwasanya bulan itu kata Allah ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan namanya bulan haram. Bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena di bulan tersebut Allah banyak mengharamkan hal-hal yang tidak diharamkan di 4 bulan tersebut. Jadi bulan haram ini bahkan dari zaman jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu memuliakan 4 bulan. Dari 4 bulan yang kita sekarang kita yakini sama jadi. 4 bulan. Diriwayatkan oleh ulama sejarah bahkan mereka itu tidak akan membunuh atau membalas dendam ketika ketemu dengan pembunuh bapaknya sendiri kalau di bulan haram. Ya. Jadi ini orang jahiliyah padahal bukan orang muslim, bukan jahiliyah. Ketemu pembunuh bapaknya atau ketemu pembunuh ibunya, pembunuh anak, pokoknya orang yang dia pengen bunuh. Tapi ketemunya di bulan haram, tidak berani. Saking mereka memuliakan bulan haram. Dari dulu sudah. Datang Islam sama Nabi Muhammad diikrarkan, dikuatkan. Diikrarkan dan dikuatkan. Bahwasanya 4 bulan ini 4 bulan yang haram. 4 bulan ini 3 gandengan, 1 terpisah. Yang gandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah lebaran haji, Muharram tahun baru Islam. 3 bulan ini gandeng. Yang 1 terpisah, Rajab. Bulan kita atau pada malam hari ini kita masuk di bulan tersebut, Rajab. Terpisah. Makanya termasuk daripada nama bulan Rajab adalah Rajab Al-Fard. Al-Fard itu artinya satu atau sendirian. Terpisah dari 3 bulan yang lain. Terpisah dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan termasuk nama bulan Rajab. Semua bulan haram mulia. Dianjurkan banyak ibadah. Cuman di bulan Rajab banyak anjuran atau banyak kemuliaannya langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nama dari bulan Rajab adalah Rajab Al-Asam. Rajab Al-Asam. Asam itu artinya tidak mendengar
artinya asom. Arti asom tidak mendengar, tuli. Bukan artinya naudzubillah, jangan kita pikirkan Allah tidak mendengar, Allah itu tidak. Maksudnya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat maksiat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan atau tidak akan uh, mencatat dosa mereka. Saking banyaknya, saking bukan artinya bebas berbuat maksiat di bulan ini, tidak. Tapi saking banyaknya maghfirat yang Allah turunkan. Dinamakan bulan tuli. Asom. Juga termasuk nama bulan Rajab, Rajab al-Asob, pakai ba. Kalau tadi pakai mim, asom. Asom. Ini pakai ba, asob. Asob itu artinya dituangkan. Sesuatu yang dituangkan. Kenapa bulan Rajab dinamakan bulan yang dituangkan sesuatu padanya? Saking banyaknya rahmat yang Allah tuangkan. Nah, jadi maghfirat, Allah buka pintu ampunan sebesar-besarnya dan Allah tuangkan rahmat sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Makanya kita dianjurkan sekali untuk memperbanyak istighfar. Di bulan Rajab sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan sekali untuk kita tidak bermaksiat. Maksiat itu kapanpun haram. Tidak boleh maksiat. Cuman di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu, di tempat-tempat tertentu, dosa maksiat makin besar. Salah satunya di bulan yang Allah muliakan, di bulan yang Allah agungkan, berbuat maksiat kita di situ, dosanya besar. Di tempat yang Allah muliakan, misalkan di tanah haram, tanah kota suci Makkah atau kota suci Madinah, berbuat maksiat kita di situ, dosanya besar. Beda dengan tempat lain. Karena tempat tersebut Allah muliakan, bulan tersebut Allah muliakan, bulan Rajab. Maghfirat, Allah buka pintu ampunan. Rahmat Allah banyak turunkan. Masih kita banyak maksiat. Nah, berarti istilahnya sangat tidak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Di bulan haram, bukan hanya di bulan Rajab. Memang betul, kalau misalkan ada yang mengatakan kepada kita, tidak ada dalilnya atau tidak ada dalil yang sahih puasa hari pertama di bulan Rajab misalkan. Betul? Tidak ada dalil yang sahih mengatakan, hadis yang sahih mengatakan misalkan ada hari-hari tertentu dari bulan Rajab kita disunnahkan untuk berpuasa. Betul. Kalau hari tertentu dari bulan Rajab memang betul. Hadis-hadisnya dhaif. Hadis yang Nabi nganjurkan untuk berpuasa. Misalkan kita dengar hadis, kata Nabi, barang siapa misalkan yang puasa di hari pertama dari bulan Rajab pahalanya begini, itu hadisnya dhaif. Dhaif itu lemah, tidak bisa dijadikan argumen. Tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi kata ulama, anjuran dari Nabi untuk berpuasa di bulan-bulan haram itu hadisnya sahih. Dan Rajab termasuk daripada bulan haram. Nah, jadi kalau kita katakan tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan berpuasa di bulan Rajab, betul, khusus di bulan Rajab, dalilnya dhaif semua. Tapi dari Nabi menganjurkan untuk kita banyak berpuasa di bulan haram, itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan Rajab termasuk daripada bulan haram. Nah, jadi kita puasa banyak di bulan Rajab sangat dianjurkan. Mau puasa 1 bulan pun full, tidak apa-apa, tidak masalah. Ibadah puasa sangat luar biasa. Pahalanya Allah langsung, kata Allah yang akan memberikannya. Apalagi puasanya di bulan-bulan haram. Nah, jadi kalau ditentukan bulan Rajab sunnah puasa hadisnya begini, itu dhaif, lemah. Tapi kalau di lingkupan bulan haram termasuk disunnahkan dengan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjurkan sekali banyak untuk berpuasa. Dan malam pertama dari bulan Rajab, tidak ada hadis sahih dari Nabi memuji malam pertama dari bulan Rajab, akan tetapi para ulama dari sahabat Nabi besar Muhammad dan tabi'in banyak mereka mengkhususkan malam 1 Rajab untuk fokus beribadah. Diriwayatkan sahabat Nabi yang bernama Al-Imam Ali bin Abi Thalib, itu beliau mengatakan malam yang termasuk doa kita tidak ditolak sama Allah, pasti diijabah, itu adalah malam, salah satunya malam 1 Rajab. Malam ini. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan begitu. Termasuk malam yang doa pasti diijabah sama Allah, yaitu malam 1 Rajab. Jadi malam ini malam yang berkah. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, banyak beristighfar, minta ampunan, minta semua hajat kita dunia akhirat, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini malam yang sangat berkah. Jadi dianjurkan banyak berpuasa, dianjurkan untuk banyak beristighfar, dianjurkan semua ibadah kita double, kita lipatkan. Dan sebagian ulama mengatakan untuk semua ini usaha kita, upaya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana dikatakan bulan Rajab itu bulan kita menanam sesuatu, naruh bibit atau benih ke tanah. Bulan Sya'ban bulan kita menyiramnya, bulan Ramadan kita memetiknya. Jadi kalau pengen Ramadannya berkah, Ramadannya makbul, Ramadannya berkesan, maka dari bulan Rajab harus kita persiapkan. Dari bulan Rajab, mulai kita lebih banyak beribadah, mulai kita lebih banyak khusyuk ketika berada di masjid, mulai kita sedikit-sedikit keluarkan dunia dari hati kita. Agar apa? Agar Ramadan kelak lebih berkesan dari Ramadan kemarin. Dan insya Allah setiap tahunnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan Rajab banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Salah satunya sebagaimana kita tahu kejadian yang sangat agung, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau bahas tentang Isra Mi'raj. Insyaallah nanti ada kesempatannya sendiri, ada yang menyampaikan malam 27 Rajab terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Rajab. Termasuk kejadian yang agung di bulan Rajab terjadinya peperangan Tabuk. Peperangan yang terakhir diikuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan Tabuk. Pertama kali Nabi melawan pasukan Romawi. Terakhir peperangan yang dihadiri Nabi Muhammad 1 tahun kurang lebih sebelum wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab juga terjadi termasuk kejadian yang begitu luar biasa di bulan Rajab. Pasukan muslimin dari sahabat Nabi berhasil merebut kota Syam. Kota Syam jatuh, sebagaimana kita tahu Syam itu sekarang Damaskus, Suriah, Halab, itu Syam. Syam itu dulu dikuasai oleh pasukan Romawi, dan termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad wa sultanuhu bisyam. Nabi itu udah janjikan dari pertama kali beliau diutus oleh Allah, kata Nabi, ayo iman kepadaku, maka kalian akan mendapatkan kerajaan Syam dan kerajaan Persia. Wong Mekah ketawa kalau ini Muhammad gila, kata. Masa kita akan mendapatkan kerajaan Persia, Irak, Syam, Romawi. Kita ini kalau dibandingkan dengan mereka, pasukan kita tidak sebanding. Ingkar semua. Nabi dari pertama kali berdakwah sudah janjikan, ayo iman, kalian akan mendapatkan dunia semuanya istilahnya. Kerajaan Persia, kerajaan Irak, kerajaan Syam, Romawi. Termasuk yang mengingkarinya Sayyiduna Khalid bin Walid. Dan ternyata Khalid bin Walid yang jadi panglima perang ketika Syam jatuh di tangan sahabat. Nangis Sayyidina Khalid. Kata Sayyidina Khalid, ketika mau mulai perang di tempat yang bernama Yarmuk, peperangan Yarmuk sangat sengit. Pasukan Islam cuma 20 ribuan, sedangkan pasukan Romawi ratusan ribu.
sangat sengit terjadi. Di bulan Rajab terjadinya. Kata Sayyidina Khalid, menangis beliau. Tanya sama teman-temannya, kenapa kau nangis Khalid? Aku ingat dulu Nabi di awal-awal Islam. Waktu kita masih ada iman sama Nabi Muhammad. Nabi sudah janjikan, udah Nabi prediksi, udah Nabi pastikan kita akan merebut pasukan kerajaan Romawi. Ternyata kata Sayyidina Khalid, aku jadi panglimanya. Fulan jadi panglimanya. Panglima-panglima itu dulu sempat tidak iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh pasukan Romawi kalah terjadi di bulan Rajab. Termasuk kejadian yang sangat luar biasa di bulan Rajab yaitu direbutnya Palestina Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga terjadi peperangan melawan pasukan Salib. Luar biasa, peperangan yang sangat sengit. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mempersatukan Umaraul Arab, berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah komandonya, itu perang sendiri. Setelah berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan yang terpisah, yang mementingkan diri mereka pribadi, berhasil disatukan, dikomandoi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian melawan pasukan Salib untuk mensucikan Baitul Maqdis. Berhasil menang, itu juga terjadi di bulan Rajab. Jadi sangat luar biasa bulan Rajab, banyak kejadian-kejadian yang sakral terjadi di bulan Rajab. Makanya kita dianjurkan untuk mengagungkan. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ini perintah dari Allah. Atau Allah ingatkan mereka, kita harus ingat dengan hari-harinya Allah. Maksudnya apa hari-harinya Allah? Maksudnya hari-hari yang di hari tersebut terjadi kejadian-kejadian yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh kita hidup ini cuek, peduli nak bulan Rajab, nak bulan Sya'ban, pokoknya penting makan minum tidur begawe selesai. Jangan. Ini bulan kita ini. Bulan kita. Kalau orang udah sibuk sekarang nyambut Nataru, Natal dan Tahun Baru udah sibuk sekarang, kita harus sibuk untuk menyambut bulan Rajab. Kalau orang sibuk untuk udah ngiasi, udah macam-macam, udah sibuk belanja, sibuk sibuk semua. Liburan, jangan lupa kita punya bulan yang mulia, bulan Rajab. Cukup untuk kita memuliakan bulan Rajab, terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di bulan tersebut. Udah, kalau misalkan yang lain-lain tidak tahu, cukup itu. Dan itu sangat mulia sekali untuk kita muliakan. Karena di bulan ini terjadi perjalanan yang sangat luar biasa, Isra Mi'raj untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi harus kita memperingati hari-hari besar Islam, bulan-bulan Islam yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita lupakan. Kita ajarkan, kita ceritakan kepada anak, istri kita, keluarga kita agar mereka peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk daripada ibadah yang sangat dianjurkan berpuasa, istighfar dan membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan diri kita lebih giat dalam beribadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, hingga akhirnya insyaAllah di bulan Ramadan kita akan memanen hasil dari ibadah-ibadah yang sudah kita siapkan. Fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, menyambung dari kajian kita, penutup dari bab wudu terakhir kemarin kita membahas masih tentang furudul wudu, 6 dari kewajiban-kewajiban wudu sudah kita sebutkan. Sebagai penutup kita akan sebutkan sunanul wudu, sunnah wudu. Kalau yang wajib sudah kita sebutkan semua kemarin 6. Niat, habis niat basuh muka, habis basuh muka basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki, dan tertib harus urut dari niat sampai basuh kaki. Itu 6 kewajiban dalam ibadah berwudu. Adapun yang sunnah-sunnah, jadi selain 6 ini semua sunnah. Selain 6 ini semua sunnah. Di antaranya at-tasmiyah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan bismillah sunnah kapan? Sebelum mulai wudu. Sebelum mulai wudu. Walaupun ulama khilaf, habis baca bismillah ini ada siwak. Ulama khilaf, siwak dulu, baru tasmiyah, baru mengucapkan bismillah,
atau mengucapkan bismillah dulu baru pakai siwak. Ulama khilaf. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan siwak dulu. Nah, jadi kita sebelum mulai wudhu siwak dulu. Kalau udah bawa siwak, kita bisa pakai ujung pakaian kita. Sesuatu yang kasar, pokoknya bisa menjadikan siwak. Karena siwak ini, kadang dimainkan sama anak, kadang nyampak dari baju, sering lupa. Cuman bagusnya kalau kita pengen ngamalkan sunnah siwak, kita bagi. Siwak murah Pak, saya 10.000 pun dapat. Kita bagi. Ada siwak yang dipakaian untuk ke masjid, ada siwak yang untuk bangun tidur, sebelum tidur, sunnah Nabi. Ada siwak yang untuk di kamar mandi, tidak masalah, sunnah Nabi. Nabi itu tidak pernah lepas dari siwak. Nabi itu kalau kemana-mana, kata Anas bin Malik, selalu membawa kotak kecil. Isinya diantaranya siwak, sisir, kaca, sisir minyak wangi. Tidak pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW, kotak kecil ini. Di mana-mana Nabi selalu menggunakan siwak. Dan termasuk sunnah dalam ibadah wudhu siwak. Nah, jadi ulama mengatakan siwak dulu baru ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan tidak, ucapkan bismillah dulu sunnahnya baru menggunakan siwak. Itu dua sunnah wudhu. Fadilahnya banyak sekali. Ya, siwak itu banyak fadilahnya, keutamaannya. Salat kata Nabi 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada salat 2 rakaat tidak menggunakan siwak. Dan fadilahnya banyak, menguatkan gusi, mengawetkan gigi, melancarkan hafalan untuk orang misalkan anak yang susah menghafal, suruh pakai siwak, insya Allah amalannya kuat. Pakai siwak. Kemudian setelah kita pakai siwak, kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wudhunya di kamar mandi, berarti mengucapkan Bismillahnya di dalam hati. Tidak boleh kita mengucapkan zikir kepada Allah di dalam toilet, dalam kamar mandi. Karena memang sunnahnya wudhu itu tidak di toilet, di luar kamar mandi. Sunnahnya, bukan sunnah, lebih baiknya, afdalnya di luar kamar mandi. Nah, jadi kalau kita wudhunya di dalam kamar mandi, jangan diucapkan bismillahnya dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu ghuslul yadain qabla idkhalihimal ina. Habis bismillah pakai siwak, cuci dulu tangannya. Ini sunnah, bukan cuci tangan yang wajib, hanya telapak tangan dicuci. Apalagi ini sunnah sangat ditekankan kalau kita mau nyentong air dari bak atau dari wadah air yang tidak sampai 2 kullah dan kita bangun tidur. Sangat dianjurkan sekali. Jadi walaupun kita tidak bangun tidur, sunnah, sebelum wudhu kita basuh dulu tangan, sunnah. Sangat lebih dianjurkan, lebih disunnahkan untuk orang yang baru bangun tidur malam, kemudian dia mau ngambil wudhunya dari bak atau dari wadah yang tidak sampai 2 kullah tanpa menggunakan gayung, centong, tangan dia langsung yang nyedok. Orang dulu kan begitu. Orang dulu jadi itu wadahnya tidak sampai 2 kullah, kendi-kendinya itu tidak sampai 2 kullah, dan mereka tidak pakai gayung, tidak pakai, langsung tangan yang ngambil. Nah, itu sangat dianjurkan untuk mereka yang melakukan itu untuk basuh dulu tangan. Karena langsung ini anjurannya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Nabi, kalau kalian bangun tidur dari tidur malam, kata Nabi, jangan kalian masukkan tangan kalian ke wadah air, ke gentong yang tidak sampai 2 kullah, sampai kalian cuci dulu, basuh dulu itu tangan. Fa'innahu, kata Nabi, karena kalian la yadri aina batat yadu, tidak tahu tangan kalian ini ketika kalian tidur kemana mungkin tangan kalian menyentuh yang aurat, dan dari aurat keluar sesuatu yang najis, kalian tidak tahu kan, tidak sadar. Nah, jadi kata Nabi, ketika tangan ini terkena najis, kalian tidak sadar, air yang dah sampai 2 kullah dimasukkan sama kamu, kata Nabi, airnya jadi mutanajis. Air yang terkena najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya tidak suci, mutanajis. Ya, buat nyiram tanaman jadi.
Nah, jadi Nabi tidak mau mubazir. Jangan sampai baju itu mubazir, jangan sampai wudhu kalian tidak sah, sholat kalian tidak sah. Jadi kata Nabi, sebelum kalian memasukkan tangan ke gentong air, basuh dulu. Diriwayatkan sama ulama, ada orang yang mengingkari hadis ini, tidak percaya. Kata dia, ini kan tangan-tangan aku. Ini kan tangan aku. Aku yang lebih tahu ini tangan kemana pas lagi tidur. Kenapa harus aku basuh? Nah, itu ingkar. Jadi kita nih jangan sampai mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tidak sempat ngamalkan, sekali lagi, kita tidak sempat ngamalkan, ya sudah. Aku memang lagi malas, lesu ngamalkan sunnah ini. Jangan sampai kita remehkan. Diceritakan sama ulama dalam syarah hadis ini. Ini orang ngingkari hadis tersebut. Aku yang lebih tahu kemana tangan ini. Malam dia tidur, subhanallah, bangun paginya, maaf tangannya itu masuk ke dalam tubuh. Nauzubillah, tangannya masuk ke dalam tubuh. Allah ingin buktikan untuk orang-orang yang tidak iman, tidak percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena hadisnya sahih di Bukhari Muslim. Hadis Nabi menganjurkan sekali untuk orang yang bangun tidur sebelum menyentol dengan tangannya air, basuh dulu. Hukumnya sunnah. Jadi setelah kita baca bismillah, pakai siwak, habis itu kita basuh dulu tangan, telapak tangan kita. Kemudian setelah itu madmadah wal istinsyaq. Kumur-kumur ini harus dilepehkan. Baru dihitung kumur-kumur kalau di dalam sunnah wudhu. Kalau kumur-kumur, sekalianlah pengen minum. Ditelan sama dia. Dan dihitung sunnah. Namanya matmadah, sunnah wudhu, matmadah, kumur-kumur, itu harus dimasukkan airnya ke mulut, kemudian dilepehkan. Kalau tidak dilepehkan, tidak dihitung sunnah. Terus kumur-kumur. Habis itu sunnah istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu masukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Sama kasusnya dengan kumur-kumur. Kalau masukkan banyu ke hidung kemudian disedot sama dia, tidak metu lagi bajunya, belum dihitung sunnah. Kenapa dianjurkan dan apa namanya masukkan air ke hidung ini? Ada hadisnya khususnya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Sahih Muslim, di kitab hadis Sahih Imam Muslim, diriwayatkan oleh beliau bahwasanya Nabi bersabda, ketika kita tidur, salah satu tempat nongkrong setan di tubuh kita di hidung. Ini ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Setan itu nongkrong di pelopa mata kita, di mata ini. Bangun berat dan subuh atau qiyamul lail. Nah, itu ada setan di situ. Kemudian di telinga. Nabi dapat kabar ada orang fulan ya Rasulullah bangun sampai siang baru bangun. Kata Nabi, oh dia itu telinganya dikencingi sama setan. Kata Nabi. Dan termasuk tempat nongkrong setan pas kita tidur di hidung. Makanya bangun tidur itu sunnah sekali kita kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Habis itu keluarkan. Untuk apa? Untuk musir setan. Untuk musir setan. Kalau kita amalkan sunnah Nabi ini Pak, insya Allah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika Bani Adam tidur malam itu diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Setan memang Allah kasih kuasa untuk apa? Untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita, untuk menghambat kita beribadah. Allah kasih kuasa. Kalau Allah tidak kasih kuasa, tidak mampu setan. Kita ini kan manusia Bani Adam yang dimuliakan oleh Allah, lebih dari iblis, lebih dari setan kan. Cuma memang Allah kasih kuasa mereka. Kata Nabi, ketika Bani Adam tidur itu diikat sama iblis, sama setan 3 ikatan. 3 ikatan ini bisa lepas kalau dia melakukan 3 hal. Yang pertama, ketika bangun tidur langsung baca doa tidur. Doa bangun tidur. Doa bangun tidur baca lepas. Zikir. Pokoknya zikir. Lepas 1 ikatan. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW akan lepas ikatannya ketika dia berwudu. Nah, wudhu tadi amal ke sunnah-sunnah Nabi. Masuk ke hidung, banyu, metu. Itu akan lepas ikatan kedua.
Kemudian yang ketiga kata Nabi, sholat 2 rakaat. Lepas sudah. Insya Allah orang yang melakukan 3 sunnah ini asbaha nasyitan. Dia akan bangun seger walaupun tidurnya kurang. Kita ini kadang, atau mindset kita, pikiran kita ini, oh aku biar seger besok tidur malam ini harus banyak. Hati-hati. Ini pandangan istilahnya orang yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada kekuatan Allah, tidur malam cuma 2 jam, besoknya seger. Ya, kita kan tidak selama ini, biar besok seger, tidur dari jam 10 malam ini. Atau jam 9 tidur, biar bangun jam 4 seger. Para aulia, ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidur malam ini cuma 2 jam, 3 jam. Besoknya Masya Allah, bukan besoknya tidur lagi, dikodok, dibayarin. Besoknya Masya Allah, seger. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi jangan takut umpama kita tidak bisa tidur pikiran. Karena kan malah kalau kepikiran tambah tidak bisa tidur. Aduh besok ada ini dah. Belum tidur malam ini. Jangan takut. Tawakal sama Allah. Banyak-banyak baca la haula wa la quwata illa billah. Walaupun tidur malamnya sedikit, insya Allah besoknya segar. Asal ikuti arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tadi? Bangun tidur, baca doa. Kemudian ambil wudhu. Habis ambil wudhu, sholat 2 rakaat. 3 ikatan iblis lepas. Fa asbaha nasyitan. Kata Nabi, insya Allah dia akan melalui harinya seger, thayyiban nafs. Jiwanya itu baik. Enak, tentram hatinya. Tapi yang tidak ngamalkan ini, kata Nabi, asbah kaslan, dia akan masuk waktu pagi lesu, pengen ini lesu, pengen ini lesu, pengen ini lesu, ya. Khabithan nafs, jiwanya tidak tentram, tak enak. Nah, makanya kita kalau mau tentram, amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, termasuk sunnah Nabi, setelah bangun tidur, zikir, habis itu wudu, sholat 2 rakaat yang pertama Nabi singkat. Seakan-akan sinyal dari Nabi jangan langsung panjang. Kalau kita pengen sholat witir, misalkan 11 rakaat, bangun tidur, 2 rakaat yang pertama sunnah Nabi singkat, biar apa? Biar ngelepas dulu ikatan setan ini. Setelah 2 rakaat yang pertama kita singkat, baru rakaat berikutnya pengen panjang-panjang sholatnya silahkan. Setelah kita ngelepas ikatan setan. Nah, jadi sunnah Nabi Muhammad SAW, bangun tidur kita ambil wudhu. Kemudian termasuk sunnah wudhu mengusap semua bagian kepala, yang seperti kita sampaikan kemarin. Yang wajib itu hanya sebagian, 3 helai rambut cukup, tapi sunnahnya mengusap semua kepala. Wat tayamun, sunnah mendahulukan bagian yang kanan di bagian anggota tubuh yang ada kanan kirinya, tangan dan kaki. Sunnah itu. Misalkan ada orang yang wudhu kiri dulu, tidak apa-apa, sah wudhunya. Cuman tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya kanan dulu. Kemudian at-tathlith, sunnah wudhu 3 kali. Ngebasuh setiap anggota tubuh 3 kali. Yang wajib itu sekali. 3 kali. Yang kedua, yang ketiga sunnah. Tapi yang kedua, yang ketiga dihitung sunnah kalau basuhan yang wajib sudah sempurna. Misalkan ada orang basuh muka pertama kali belum sempurna, belum dihitung 1. Sampai basuhan pertama sempurna, walaupun dia basuhnya 3 kali, tapi yang ketiga baru sempurna basuh semua wajah yang wajib, itu baru dihitung 1 basuhan. Jadi 1 basuhan itu dihitung ketika kita sudah sempurna ngebasuh anggota tubuh wudhu kita. Sudah sempurna 1 kali, baru yang berikutnya dihitung kedua sunnah, yang ketiga dihitung sunnah. Nah, jadi yang wajib itu sekali. Jadi kata ulama, umpama misalkan kita lagi dalam keadaan susah air, tidak usah wudhu 3 kali, cukup wudhu sekali. Antri misalkan gantian, di belakang kita banyak yang nunggu, wudhu dia lama, dia ngamalkan sunnah tapi kena sumpah dari belakang misalkan. Tidak usah, jangan. Kalau jamaah yang lain nunggu. Kalau
Jamaah yang lain nunggu, antri, terus airnya terbatas, jangan ngamalkan sunnah. Apalagi air wakaf masjid misalkan, jangan ngamalkan sunnah. Karena ini kan sunnah, sedangkan hak orang lain juga ada di air tersebut. Yang wajib itu satu kali. Dan Nabi pernah wudhu satu kali. Nabi pernah wudhu satu kali. Nabi pernah wudhu dua kali. Tapi yang paling sering Nabi wudhu tiga kali. Nah, jadi kalau memang waktunya luas dan tidak ada yang antri, kita amalkan sunnah Nabi basuh anggota tubuh kita tiga kali. Tapi misalkan banyak yang antri, airnya terbatas, waktunya mepet, jangan tiga kali. Lakukan sekali-sekali biar yang lain dapat giliran dan nututi, misalkan ngejar sholat berjamaah sama imam, sudah sekali-sekali. Karena yang kedua, yang ketiga, sunnah bukan basuhan yang wajib. Kemudian termasuk sunnah ad-dalq, digosok. Bukan hanya disiram. Di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i tidak wajib menggosok. Kalau yakin tanpa digosok air akan terkena kulit kita. Tapi kalau kita tidak yakin ini banyu tidak kena kulit kecuali digosok, wajib berarti menggosok. Nah, jadi sunnah menggosok anggota tubuh wudhu kita, kalau kita yakin cukup dengan disiram, air akan mengenai kulit tubuh kita. Maka sunnah digosok. Apalagi di tempat-tempat yang kita ragu atau bisa saja air tidak sampai ke situ. Di antara jari-jari, misalkan kalau di muka itu di ujung mata ini tempat kotoran mata di sini, ini kan wajib semua dibasuh. Ini wajib dibasuh. Ini kan zahir. Pokoknya semua yang tampak dari muka ini wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, jadi kita pas nyiram sunnah ini sini, ya kan dari sini ke sini, ini kan anggota muka wajib dibasuh, bukan sampai batas jambang beh. Sini juga wajib dibasuh. Nah, makanya tempat-tempat yang bisa saja air tidak sampai ke situ, sangat disunnahkan kita untuk menggosoknya. Biar yakin. Ini sini. Ada ajib masuk sini. Bagian luar, sini. Kaki, misalkan, bawah-bawah jari. Apalagi misalkan, Masya Allah kaki tebal, yang banyak lipetan di jari-jarinya, itu di dalam, digosok. Jadi ini juga termasuk sunnah takhlil. Takhlil itu antara jari dibeginikan, kaki juga digitukan. Jadi misalkan ini kaki, maaf tangan kita masukkan begini. Itu sunnah. Biar yakin air tersebut nyampe ke bagian kaki kita. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu kalau kita yakin air cukup disiram cukup. Nah, cuma sunnah digosok. Tapi kalau kita yakin tidak akan masuk atau air tidak akan mengenai kulit kita kecuali digosok, maka hukumnya wajib digosok. Kemudian termasuk sunnah al-muwalah. Al-muwalah itu nyambung. Wudunya nyambung. Yang kita sebutkan wudu itu tidak wajib nyambung. Misalkan ada orang yang basuh mukanya jam 8 malam, basuh tangan jam 9 malam, sah. Usap kepala jam 10 malam, basuh kaki jam 11 malam, sah. Selagi dari jam 8 sampai jam 11, dari basuh muka sampai basuh kaki, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka wudhunya sah. Cuman tidak sunnah. Ya, itu kan kapan terjadinya itu? Misalkan kalau bukan mau yang main-main, misalkan katik banyu. Ada sekarang banyu cukup untuk basuh muka. Waktu sholat isya panjang. Sudah basuh muka dulu sekarang. Nunggu banyu, tidak apa-apa. Cuman dari basuh muka sampai basuh kaki, kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, ya angus, ulang lagi. Mualah, jadi sunnah nyambung wudhu kita. Nyambung dalam membasuh anggota tubuh wudhu. Bukan nyambung dari wudhu ke sholat, bukan. Ini nyambung dari basuh muka ke tangan, usap kepala, basuh kaki. Dihitung nyambung kata ulama selagi anggota pertama tidak kering. Jadi bukan nyambung tuh harus di sinilah tempatnya kita basuh. Tidak boleh kita pindah keran misalkan. Di sini misalkan kerannya mati. Ada nyambung enggak? Selagi misalkan kita basuh muka,
Habis kita basuh muka, kita basuh tangan. Pas kita basuh tangan, muka kita belum kering dari basuhan tadi, masih dihitung nyambung. Dapat sunnah menyambung anggota wudu dalam membasuhnya. Kemudian termasuk daripada sunnah wudu yaitu takhlilul lihyah. Takhlilul lihyah itu adalah orang yang memiliki jenggot yang panjang, yang panjang kan, jenggot yang tebal itu kan seperti yang kita bahas kemarin. Untuk laki-laki yang memiliki jenggot yang tebal, tidak mesti air itu masuk ke kulit-kulitnya, tidak mesti. Cukup di bagian luar sudah cukup, sudah sah wudhunya. Cuman tetap sunnah. Jadi habis basuh muka, ambil lagi air, masuk tangan dibasahi dari bawah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW nama ini. Dari bawah dibasuh begini. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah yang terakhir yaitu baca doa setelah kita wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasulullah Allahumma ja'alna tawwabin sampai akhir. Ditutup dengan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pahalanya besar. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang baca doa tadi setelah wudhu, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sepelekan. Dan sunnah diangkat tangannya. Termasuk tempat yang Nabi kalau doa angkat tangan sampai kata sahabat ketiak Nabi kelihatan itu ketika habis wudhu. Doa habis wudhu, Nabi itu doanya angkat tangan. Tangan itu diangkat betul sama Nabi. Sampai-sampai kata sahabat putihnya ketiak Nabi kelihatan. Saking tingginya Nabi mengangkat tangan dengan baca doa tadi. Nah, jadi habis wudhu, selesai, sunnah. Kalau bisa ngadep kiblat. Kalau tidak bisa, tidak masalah. Dan sekali lagi, kalau wudhunya di toilet, ya jangan doanya di toilet. Keluar dulu, baru kita doa ngadep kiblat, pahalanya besar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih, nah ini sunnah-sunnah wudu, insya Allah bisa kita amalkan daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga insya Allah ibadah kita makin sempurna. Ibadah kita akan sempurna kalau kita amalkan, kita terapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillah rabbil alamin bil qabul. Jadi ada yang nak bertanya?